Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Sungguh bersyukur kembali kita ketemu di ibadah virtual di hari ini. Sungguh terima kasih kepada Tuhan, kita boleh kembali diberikan kesempatan untuk melihat anugerah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan kembali kita berdoa dan kita dikuatkan. Biarlah kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah yang Tuhan sudah siapkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita bersaat teduh, siapkan hati, pikiran, keberadaan, semua kondisi yang boleh mendukung ibadah kita pada pagi hari ini. Dengarkanlah Mazmur 63 ayat 1-4 yang berkata demikian. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam ibadah dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Rohul Kudus. Amin. Kita naikkan pujian hormat bagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Rohul Kudus. Sungguh kembali kami datang dengan hati yang bersuka cita kepada Tuhan. Kami mau datang dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk hadirat Tuhan. Biarlah hari ini bukan suatu kewajiban, biarlah hari ini bukan suatu paksaan, tapi biarlah hari ini memurahkan suatu sukacita, joyful di hadapan Tuhan. Kami boleh beribadah, suatu anugerah, suatu privilege yang besar yang Engkau berikan bagi kami, anak yang percaya pada Engkau. Tuhan, kami mau memulai ibadah ini. Sungguh Tuhan yang boleh menolong kami. Segala ucapan syukur kami atas pimpinan Tuhan seminggu yang lalu sampai hari ini. Dalam setiap pujian kami, nanti firman Tuhan akan beritakan. Dalam apapun yang akan kami lakukan, biarlah boleh berkenan pada Tuhan. Tuhan, hadirlah dalam rumah-rumah, hadir dalam hati kami, dan berkatilah kami. Kami memerlukan Tuhan, kami mencari Tuhan, kami mau dekat dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan kami memasuki ibadah ini. Amin. Kita tetap berdiri, kita mau membacakan pengakuan iman rasuli secara perlahan-lahan dengan penuh iman di hadapan Tuhan. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita terus memuji Tuhan, kita beri hormat kepada Dia. Hormat diberi bagi Bapa, Anak dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin, amin. Berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya, mulia, 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 berilah hormat padanya, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu, patut pujilah terus. Puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu, mulia, 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 berilah hormat padanya, mulia, 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 berilah hormat padanya. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita diberi kesempatan untuk mengaku setiap dosa pengkarangan kita di hadapan Tuhan. Ketika kita melihat begitu banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari saat ini kita mau naikkan suatu pujian. Oh Tuhanku, selidiki aku, ujilah ya Tuhan segenap pikiranku, jangan ada dosa dalamku, sucikanlah Tuhan daku, bebaskanku. Oh Tuhanku, selidiki hatiku, ujilah Tuhan
hatiku, genap jiwaku Tuhan, penuhilah dengan roh-Mu, agar ku suci tulus, penuh kasih, segenap hidupku menjadi berkat. Segenap hidupku berupa berkat. Mengapa kita perlu mengaku dosa dan minta pengampunan kepada Tuhan? Kejadian 6 ayat 5 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan dan dari muka bumi, baik manusia maupun hewan-hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Mari kita berdoa supaya Tuhan tidak murka terhadap dosa-dosa kita. Bapa yang terkasih, Bapa yang memiliki dunia ini, Bapa yang sudah berinkarnasi menjadi Kristus dan mati bagi kami, bagi dosa kami. Sungguh Tuhan, kami datang dengan memohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami mengaku kami anak-anak Tuhan yang kadang dan sering kali jauh dari Tuhan, yang tidak memandang hubungan dengan Tuhan sebuah hubungan yang sakral, sebuah hubungan yang suci, sebuah hubungan yang sangat istimewa. Kami mengutamakan dunia ini, kami mengutamakan uang, kami lebih takut kepada dunia daripada takut kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kalau kami tidak percaya pada Tuhan, kami terus ada dalam pergumulan kami terus dalam kesedihan kami kurang percaya, kurang beriman bahwa Tuhan adalah kekuatan kami yang membuat kami teguh. Sungguh Bapa, ampuni dosa pelanggaran kami, tolong kami dalam kelemahan kami. Jangan murka kepada kami Tuhan, jangan marah terhadap kami dan membuat kami makin tak berdaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan dan penguatan daripada Engkau saja. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita pada hari ini yang diambil dari Amsal 4 ayat 18 sampai 19, berbunyi demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya, ada dua ya, saudara-saudara terkasih. Jalan orang benar seperti cahaya fajar, ya, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari, makin terang. Tetapi sebaliknya ayat 19 mengatakan jalan orang fasik seperti kegelapan. Mereka nggak tahu tuh apa yang menyebabkan mereka tersandung. Imagine kalau kita jalan dalam gelap, kita jatuh, kita nggak tahu karena kita nggak tahu, nggak bisa lihat apa yang bikin kita tersandung. Kiranya Tuhan boleh menolong kita menjadi anak-anak Tuhan yang makin takut akan Tuhan. Saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum doa syafaat, saya akan tunjukkan slide ini bahwa saat ini Indonesia ada pendapat dari beberapa pakar yang mengatakan Republik Indonesia terancam gelombang 3 COVID-19. Panel WHO beberkan alasannya gitu ya. Karena euforia yang kadang kita lupa akan protokol kesehatan gitu ya. Ada juga faktor kedua mengenai vaksinasi gitu ya, yang targetnya 208 juta orang sampai hari ini ya, sampai minggu ini gitu ya, per tanggal 20 sekian berita itu baru 109 juta orang yang vaksin pertama. Vaksin kedua 64 juta, dan vaksin ketiga itu 1 juta saja. Kita berdoa kiranya makin banyak orang yang bisa divaksin, berdoa untuk lembaga-lembaga yang menyediakan, berdoa juga untuk orang-orang yang mau bersedia, dan doa juga untuk distribusi sampai daerah-daerah terpencil ya, kiranya semua boleh tervaksin dan terbentuk herd immunity. Ya, sebelum kita berdoa, kita mau lihat sebuah ayat Alkitab
Dan berkata seperti demikian, Filipi 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita naikkan suatu pujian, kemanakah kami harus pergi? Kami perlu Engkau Tuhan. Kami tidak takut. Kami perlu Engkau Tuhan. Habis itu kita akan masuk dalam doa syafaat, berdoa untuk pokok doa tadi. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah ya Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami memanggil Engkau Bapa. Berterima kasih untuk hubungan ini ya Tuhan. Dan berterima kasih untuk sebuah kepercayaan bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang mendengar setiap doa kami. Kami perlukan Tuhan, keajaiban Tuhan dalam keseharian kami.
Kami butuh Tuhan, sentuhan tangan Tuhan dalam keseharian hidup kami, dalam keluarga kami Tuhan. Kami sungguh rindu Allah hadir penuh dalam setiap diskusi, dalam setiap konflik, dalam setiap permasalahan, dalam setiap sukacita. Biarlah Allah yang menjadi Tuhan, menjadi kepala keluarga kami. Kami juga rindu Tuhan menjadi kepala atas negara kami, Tuhan atas Indonesia. Kami rindu berdoa menyerahkan setiap kami 200 jutaan orang di Indonesia ini Bapa. Sudah sekian lama kami hidup dalam pandemi COVID-19 ini. Kami bersyukur untuk setiap penurunan kasus yang terjadi, bersyukur untuk kondisi perekonomian yang pelan-pelan pulih, bersyukur untuk setiap vaksinasi yang terus berjalan. Kami sungguh berdoa Allah yang memberikan kami suatu hikmat untuk hidup sebagai masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab. Kami tidak euforia berlebihan. Ketika kami keluar dari rumah, kami keluar dengan bertanggung jawab. Ketika kami pergi liburan dengan bertanggung jawab. Ada protokol kesehatan bagi diri kami, melindungi orang lain di luar kami. Sungguh Tuhan, tolonglah kami Tuhan, beri kami kerendahan hati untuk melihat kemuliaan Tuhan, kemurah hatian Tuhan yang sudah Kau beri bagi kami. Yang berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk pemerataan vaksin, berdoa juga untuk tenaga kesehatan, berdoa untuk setiap hal yang boleh berandil dalam hal ini. Dan berdoa untuk negara-negara lain juga Tuhan. Ketika banyak negara yang sudah mulai dibuka untuk para wisata, sungguh Allah yang boleh menolong setiap negara untuk berhikmat supaya pandemi ini tidak terjadi kembali dalam gelombang-gelombang yang berikutnya yang makin besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami berharap dan menyerahkan kami semua di rumah yang berdoa. Kiranya hidup kami setiap hari boleh perbarui Tuhan. Ada lahir baru yang Kau berikan kami setiap hari. Kami doakan untuk orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Kami berdoakan untuk orang-orang yang terus bergumul sekian lama dalam hal mereka masing-masing pergumulan mereka. Kiranya Tuhan yang menyengup hati mereka. Kiranya Tuhan yang menyentuh hati mereka. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi sahabat sejati bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan dengan firman Tuhan dibawakan oleh Kak Joni. Kita akan berdoa kiranya Tuhan yang siapkan hati kita untuk terus rindu setiap waktu kita dipenuhi oleh kebenaran Tuhan, hanya oleh kebenaran Tuhan. Karena banyak fakta di luar sana yang masuk dalam pikiran kita. Tapi biarlah kita rindu untuk dipenuhi kebenaran Tuhan. Kita berdoa, mari kita naikkan pujian ini, Ku rindu setiap waktu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sekali lagi, aku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Katakan dengan sungguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku.
dan tempat, saya persilakan kepada Kak Joni untuk megang firman Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersama-sama datang ke hadapan Tuhan untuk menikmati ibadah pada pagi hari ini. Dan sebagaimana sudah pernah saya katakan bahwa di dalam 3 kali kesempatan saya menyampaikan firman setiap bulan, saya akan membagi beberapa khotbah itu di dalam beberapa tema. Membahas kitab Perjanjian Baru, kemudian membahas kitab Perjanjian Lama, dan kemudian ada yang bersifat tema bebas. Nah, hari ini kita akan membahas satu kitab di dalam Perjanjian Lama. Nah, khususnya dalam Perjanjian Lama saya akan membahas kitab-kitab yang secara umum jarang didengar dan ketahui oleh jemaat secara umum. Saya rindu sekali bahwa saudara-saudara boleh terus memahami dan Alkitab dan kemudian mengetahui setiap bagian di dalam kitab-kitab di dalam Alkitab. Kiranya ini boleh menambahkan pengetahuan kita tentang firman, dan kemudian pengetahuan itu akan membuat kita juga terdorong untuk merenungkan setiap bagian daripada firman Tuhan, dan kemudian juga melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Supaya kita boleh menjadi orang Kristen yang diperlengkapi secara lengkap. Tidak hanya kemudian membahas Alkitab, ayat-ayat, dan kemudian langsung dipraktiskan. Karena penting juga sebagaimana perintah daripada Tuhan Yesus sendiri kita untuk juga mengerti, mengetahui, dan memahami apa isi daripada Alkitab. Nah, baiklah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan bagian daripada firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama, kita akan masuk di dalam doa. Tuhan, kami sekali lagi datang ke hadapan Tuhan. Kami ingin mengucap syukur untuk setiap pemeliharaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Di dalam setiap hal, Tuhan boleh menyatakan berkat, kasih karunia, dan damai sejahtera di dalam setiap pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Kami melihat bahwa betapa tuntunan tangan Tuhan hari lepas hari boleh nyata di dalam kehidupan kami. Berikan kepada kami hati yang peka terhadap setiap hal-hal yang mungkin kami lakukan dan itu mendukakan hati Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus melalui caranya yang ajaib dan kemudian segera menegur kami, dan kemudian kami memiliki satu kemauan, keinginan untuk bertobat dari segala keperdosaan dan kebersalahan kami. Dan kemudian dengan satu semangat, dengan satu pengharapan bahwa Roh Kudus selalu akan memimpin kehidupan kami terus boleh memacu kehidupan kami menjadi lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Buatlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang terus mencintai firman Tuhan, supaya kami juga terus boleh diperlengkapi dan iman kami boleh makin diperkokoh. Dan firman itu akan menuntun kehidupan kami menjadi satu guidance di dalam kehidupan kami waktu kami menghadapi setiap masalah di dalam kehidupan kami. Di dalam hal apapun, kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin melakukan segala sesuatu seperti kami melakukannya bagi Tuhan. Tetapi kami adalah orang-orang yang sangat lemah. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon kekuatan dan pimpinan dari tangan Tuhan. Termasuk pada pagi hari ini, kiranya firman ini boleh sekali lagi mengarahkan kehidupan kami, menegur kami, menuntun kami pada satu pertobatan sejati, dan kemudian membawa kami kembali untuk bangkit, untuk menatap satu pengharapan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapak, berbicaralah kepada kami, nyatakan kehendak Tuhan, nyatakan isi hati Tuhan kepada kami, dan kemudian persiapkan kami untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, pada pagi hari ini kita akan membahas kitab Yoel, ya. Kitab Yoel, salah satu kitab dalam Perjanjian Lama. Ya, kita akan bahas ini secara ringkas dan cepat. Ya, saya tidak akan mengeksegesinya, membahas dari ayat setiap ayat. Di sini ada 3 pasal, ya, dan karena tentunya hanya dalam waktu 45 menit, saya akan membahasnya secara cepat dan kemudian melihat apa inti daripada kitab Yoel ini. Dan kemudian nanti harapannya tentu saja kita akan boleh mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari. Tapi sebelum kita masuk dalam aplikatifnya, kita akan coba masuk, ya, berjalan-jalan dan kemudian melihat apa isi daripada kitab ini. Nah, saudara, kitab Yoel, ya, mari kita buka bersama-sama. Saya akan bacakan Yoel 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Ya, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Nah, saudara-saudara, di bagian
kitab ini tidak dijelaskan secara rinci Yoel itu siapa. Hanya dikatakan bahwa dia adalah Yoel bin Petuel. Dan kemudian kalau kita melihat dari isinya, ya, dari isinya di sini banyak kali disebut tentang Sion. Ya, Sion itu berarti mengacu pada Yerusalem sebagai ibu kota daripada kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Maka kemudian dipahami bahwa Yoel adalah pelayan, ya, nabi yang ditugaskan di dalam pelayanan untuk kerajaan selatan, yaitu kerajaan Yehuda dan khususnya di Yerusalem. Karena kelihatan sekali bahwa nanti kalau kita sudah baca bagian firman-Nya bahwa Yoel melayani di sekitar bait Allah, di sekitar bait Allah. Nah, Yoel sendiri, arti nama dari Yoel itu adalah Tuhan adalah Allah. Tuhan adalah Allah. Nah, itu tentang Yoel, ya. Kemudian sekarang kita masuk di dalam ayat yang kedua, pasal 1 ayat yang kedua. Tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kekirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Nah, saudara-saudara, bagian ini dari ayat 1 sampai dengan 12 tadi mengisahkan, menceritakan bagaimana tulah belalang, yaitu belalang menyerang kerajaan selatan. Nah, saudara, kitab ini ada yang memahami bahwa ini terjadi, ditulis sebelum daripada pembuangan Babel, yaitu kurang lebih di tahun 835 sebelum Masehi, yaitu di abad 9. Tapi ada juga yang memahaminya ini terjadi pasca kejatuhan Yehuda dalam Babel. Tapi lebih banyak pendapat yang mengatakan bahwa ini terjadi di abad 9, yaitu 835 sebelum Masehi. Pada saat itu di mana Yehuda sedang melakukan satu dosa yang besar kepada Tuhan. Tapi dalam kitab ini tidak dijelaskan apa dosa daripada Yehuda. Tetapi hukuman Tuhan itu datang kepada mereka, dan hukuman itu berupa tulah belalang. Tulah belalang. Nah, dulu saya sudah pernah bahas tulah belalang ini dalam pembahasan kitab Amos, ya. Sekali belalang menyerang itu luar biasa, jumlahnya bisa sampai 2 juta sampai 6 juta daripada belalang. Dan kemudian di dalam waktu hanya sekian detik, ya, semua pohon-pohon dan tumbuhan yang hijau langsung akan menjadi pemandangan yang begitu mengerikan ketika semua pohon kemudian hanya tertinggal batang-batangnya. Dan kemudian semua daun hanya di dalam waktu sekian detik kemudian langsung akan menjadi musnah. Dan saat itu tulah belalang itu menyerang Yehuda. Karena satu dosa yang Tuhan sudah nyatakan kepada mereka, teguran kepada mereka, tetapi mereka tidak bertobat.
Dan kemudian tulah belalang itu didatangkan oleh Tuhan sebagai satu hukuman kepada kerajaan selatan karena mereka sudah berdosa ke hadapan Tuhan. Dan tadi sudah dijelaskan begitu luar biasa dampak yang terjadi saat itu. Ya, dikatakan di ayat 4, apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ini hendak menegaskan seakan-akan tidak ada satupun yang tersisa. Ya. Semua panen sudah habis. Pohon anggur dikatakan di ayat 12, pohon anggur sudah kering, pohon ara sudah merana, pohon delima, pohon korma, pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Ya, sungguh kegirangan Melayu dari antara anak-anak manusia. Ini menggambarkan betapa keadaan yang begitu luar biasa, yang dahsyat sekali akibat daripada tulah belalang itu. Dan kemudian bait Allah pun seakan-akan sudah tidak ada lagi korban-korban yang diberikan. Karena semua akhirnya orang-orang Yehuda begitu menderita karena peristiwa daripada tulah belalang ini. Dan kemudian hukuman ini Tuhan ingin agar orang Yehuda kemudian mengisahkan, menceritakannya kepada anak-anak mereka. Ya, dikatakan kemudian di ayat 2, dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Perhatikan ayat ketiga, ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu. Dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Artinya, Tuhan menginginkan bahwa peristiwa penghukuman ini dan dosa yang mereka lakukan, ya khususnya bagian daripada penghukuman, itu terus dikisahkan dari keturunan kepada keturunan. Supaya mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Supaya mereka tidak melakukan dosa yang sama. Nah, saudara-saudara, kalau hari ini banyak orang tua kita suka cerita kepada anak-anak kita tentang mungkin dulu kesulitan kita, penderitaan kita, bagaimana seseorang dulu kita merintis satu usaha atau melakukan hal apapun, pelayanan atau apapun, dan kemudian kita kisahkan kepada anak-anak kita menjadi satu bekal buat mereka. Tetapi juga jangan lupa kita perlu juga mengkisahkan hal-hal yang negatif, yaitu segala kesalahan-kesalahan, ya dosa-dosa yang dulu mungkin pernah kita lakukan. Dan kemudian ada satu hukuman yang Tuhan nyatakan kepada kita. Dengan harapan supaya anak-anak kita dan cucu-cucu kita dan keturunan kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ini pesan yang kemudian Allah sampaikan melalui Nabi Yoel kepada orang-orang Yehuda. Ceritakan ini. Hukuman yang sangat besar ini, akibat yang begitu besar, di mana tulah belalang itu menghabiskan segala sesuatu. Dan kemudian membawa Yerusalem dalam penderitaan yang sangat besar. Supaya generasi-generasi berikutnya akhirnya boleh tidak melakukan kesalahan dan dosa yang sama. Nah, ini yang diserukan oleh Yoel. Kemudian kita lihat Yoel berkata, ini satu dikatakan di ayat kelima, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Ya, ini kemudian ayat 8, merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ya, di sini Yoel menyerukan kepada seluruh lapisan masyarakat. Ya, baik kepada masyarakat umum, dikatakan di situ tadi ada orang-orang kaum orang berdosa, yaitu pemabuk. Ya, dan kemudian sampai akhirnya teriakannya itu kepada orang biasa, orang awam biasa, dan juga diserukan kepada para imam. Ya, kepada para imam supaya mereka cepat-cepat bertobat dan mereka menyadari akibat daripada keberdosaan mereka. Itu sampai di ayat ke-12. Kemudian kita lihat di ayat ke-13. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan misbah, masuklah bermalamlah dengan memakai kain kabung hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Di sini Allah melalui Nabi Yoel menyerukan satu pertobatan nasional yang dipimpin oleh para imam, dan para imam diharapkan membawa semua penduduk daripada Yehuda Yerusalem ke bait Allah, dan kemudian mereka bersama-sama meneriakkan satu pertobatan. Karena ada hukuman dan yang sudah Tuhan timpakan, dan hukuman itu belum akan ditarik kalau mereka belum bertobat. Nah, ini hukuman yang sangat besar, saudara, yang diberikan Tuhan kepada Yehuda.
Tapi masalahnya, kondisi saat itu sudah sangat berat. Apakah hukuman ini akan segera berakhir? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Mari kita lihat di pasal yang kedua. Di pasal yang kedua dari ayat 1 sampai dengan 11, itu kemudian mengkisahkan akan adanya satu hukuman ya yang lebih berat yang akan Tuhan berikan kepada Yehuda. Jadi hukuman pertama, tulah belalang itu belum selesai. Ya, dan kemudian Tuhan melalui Yoel sudah meneriakkan, jika engkau tidak bertobat, aku akan memberikan hukuman lagi yang lebih besar, bahkan lebih berat, lebih besar daripada hukuman yang pertama. Ya. Mari kita baca pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Ya. Dikatakan hari itu sudah dekat, berarti belum terjadi. Ya, dikatakan sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Berarti ini sesuatu yang belum terjadi. Di pasal 1 tadi menceritakan tulah belalang yang sudah terjadi dan sedang terjadi saat itu. Maka seruan itu diserukan oleh Yoel pada saat tulah belalang itu sedang terjadi. Dan kemudian Yoel mengatakan ini sekarang yang sedang terjadi ini belum akan segera berakhir. Sebab apa? Sebab nanti akan datang lagi hukuman yang lebih besar lagi. Itu yang diteriakkan di pasal kedua. Saya lanjutkan di ayat kedua. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis. Di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus. Dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami. Seperti suatu bangsa yang kuat, teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar. Segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan, mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota, mereka berlari ke atas tembok, mereka memanjat ke dalam rumah-rumah, mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang, matahari dan bulan menjadi gelap, dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Saudara, di dalam sampai di bagian ini ada kurang lebih 3 kali istilah hari Tuhan itu disebutkan. Ya, istilah hari Tuhan disebutkan. Yang pertama yaitu di pasal 1 ayat 15. Dikatakan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Kemudian yang kedua, di pasal kedua ayat 1b dikatakan, biarlah gemetar seluruh penduduk negeri sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Ya. Dan kemudian dikatakan di ayat 11, betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan, siapakah yang dapat menahannya. Nah saudara, istilah hari Tuhan ya, itu menyatakan beberapa pengertian. Yang pertama adalah itu bisa berarti satu penghukuman yang hari itu sudah akan dinyatakan kepada Tuhan. Jadi hari Tuhan, kalau dalam konteks Amos itu juga berarti 2 hal. Sama dengan di bagian Yoel, yaitu penghukuman yang Tuhan berikan. Ya, tapi kemudian hari Tuhan itu juga bisa dipahami sebagai ketika kehendak dan rencana Tuhan itu digenapkan. Ada suatu peristiwa, ada satu kehendak yang Tuhan sudah katakan dan kemudian akhirnya itu digenapkan. Maka hari Tuhan itu juga berarti 2 pengertian itu. Tetapi juga secara umum hari Tuhan itu juga dimengerti sebagai pengertian yang ketiga, yaitu ketika nanti Yesus datang kedua kali. Jadi ini ada beberapa pengertian, yaitu the day of the Lord itu, yaitu hari Tuhan itu. Berarti penghukuman. Kemudian kedua, ketika rencana dan kehendak Tuhan atas suatu bangsa atau suatu peristiwa itu digenapkan.
Atau yang ketiga, itu berkaitan dengan kedatangan Kristus nanti waktu di akhir zaman. Nah, dalam konteks yang sudah kita baca tadi, dari pasal 1 sampai dengan pasal 2, maka hari Tuhan yang dimaksud ini masih berkaitan dengan penghukuman. Jadi penghukuman yang saat itu sudah diberikan, yaitu tulah belalang tadi itu. Dan kemudian nanti ada penghukuman lagi yang berikutnya yang akan diberikan. Yang akan diberikan. Dan penghukuman yang kedua itu lebih besar lagi daripada hukuman yang pertama. Nah, saudara, ini mengingatkan kepada kita bahwa keberdosaan itu memang harus cepat-cepat diselesaikan. Kalau kita ada dalam satu keadaan melakukan satu keberdosaan dan kemudian Tuhan sudah mengingatkan kita, tapi kemudian kita tidak bertobat dan kemudian kita terus melakukan dosa-dosa yang sama, maka sebenarnya saat itu kita sedang menumpuk juga hukuman yang Tuhan berikan kepada kita. Semakin besar dosa yang kita lakukan, maka hukuman yang Tuhan berikan kepada kita juga akan semakin besar. Nah, inilah yang terjadi saat itu. Tulah belalang sebagai satu hukuman atas dosa yang sudah dilakukan oleh Yehuda sudah terjadi dan sedang terjadi pada waktu itu diteriakkan. Tetapi Yehuda tidak bertobat. Bahkan kemudian ketika diserukan, hai para imam, kumpulkan semua bangsa di negeri, datang ke bait Allah, dan kemudian serukan pertobatan. Merataplah. Tapi pada seruan pertama itu mereka tidak melakukan. Maka kemudian Tuhan mengatakan akan datang penghukuman yang kedua yang lebih besar lagi. Itu yang dikatakan di pasal 2. Dan kemudian Tuhan mengingatkan sekali lagi, hari Tuhan penghukuman itu akan aku berikan jika engkau tidak bertobat. Nah, saudara, ini penting selalu kita ingat. Yaitu bagaimana kita mengingat waktu kita melakukan satu kesalahan, hal yang mendukakan hati Tuhan, apapun itu bentuknya. Ya, mungkin kita kemudian suatu saat menjadi begitu malas kemudian kita membaca Alkitab. Kita kemudian menjadi begitu malas pelayanan oleh karena berbagai hal. Atau mungkin dosa-dosa yang secara aktif kita lakukan. Dan itu betul-betul suatu dosa yang mendukakan hati Tuhan. Dan kemudian kita terus lakukan itu. Kita terus misalnya dalam kehidupan kita, orang menyebutnya sebagai ateis praktis. Ya. Orang Kristen banyak yang menjadi ateis praktis. Yaitu apa? Mereka yang di dalam kesibukan sehari-hari mereka kemudian melupakan Tuhan. Kesibukannya itu membuat akhirnya mereka tidak punya lagi waktu untuk saat teduh, tidak punya lagi waktu untuk membaca Alkitab, tidak punya waktu lagi untuk ikut persekutuan, doa, dan sebagainya. Dan kemudian betul-betul saat dia melupakan Tuhan. Dia hanya ingat Tuhan sebelum makan, doa, dan kemudian doanya itu doa yang sama puluhan tahun, doa yang kemudian diucapkan seperti mulut kita, seperti menjadi sebuah mesin. Ya. Waktu melihat nasi itu menjadi seakan-akan menjadi satu tombol, dan kemudian tombol itu dipencet, dan kemudian mulut kita mengeluarkan doa-doa yang sama yang sebenarnya waktu kita ucapkan, kita tidak mengucapkannya dengan hati kita. Juga mungkin sebelum kita tertidur, sebelum kita tidur. Banyak orang yang akhirnya mau berdoa, tapi karena sudah lelah, akhirnya mereka putuskan, udahlah, tidak usah berdoa. Toh Tuhan sudah tahu apa yang ingin aku katakan. Nah, saudara, ini ateis praktis, ya. Orang Kristen banyak yang terjatuh seperti ini. Nah, dan kita tahu hal itu mendukakan hati Tuhan. Mendukakan hati Tuhan. Karena tadi dikatakan sebagaimana Yoel meneriakkan, ya, teguran kepada Yehuda, karena Yehuda, kerajaan selatan, sudah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan sebenarnya di dalam hati kecil kita sudah banyak tahu apa yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita malas beribadah, kita beribadah tidak disiplin, terlambat oleh karena berbagai macam kesibukan kita. Ya, dan kemudian tapi bertahun-tahun kita lakukan seperti itu. Hari ini pandemi sudah hampir 2 tahun. Mungkin selama 2 tahun ini kita menjadi orang yang setiap minggu terlambat ibadah, bahkan mungkin ibadahnya pun bolong-bolong. Ya, tapi kemudian kita tetap merasa bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, saudara, seruan pertobatan itu, ya, harus segera direspon. Karena firman Tuhan mengatakan, firman-Ku tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan tidak menginginkan firman itu kembali dengan sia-sia. Waktu teguran itu dinyatakan, maka Tuhan hari itu juga menuntut satu pertobatan di dalam umatnya, termasuk di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya ingin mengajak saudara-saudara hari ini, apa yang kau lakukan hari ini yang mendukakan hati Tuhan? Berhentilah, segera bertobatlah. Dan kemudian kembalilah kepada jalan Tuhan. Sebelum hukuman Tuhan akan Tuhan berikan kepadamu. Dan kemudian ketika engkau bersikukuh untuk melakukannya, maka sebenarnya engkau sedang menumpuk hukuman itu, di mana hukuman itu akan menjadi lebih besar. Ya, akan menjadi lebih besar. Kita sudah bahas kemarin, ya, waktu tema tentang imago Dei, tentang kita di hadapan Tuhan, coram Deo. Mata Tuhan itu mengawasi kita, dan tidak sedetik pun mata Tuhan itu terlepas dari kita.
Ya, coram Deo, mari kita mengingat bahwa mata Tuhan itu mengawasi kita. Nah saudara, kemudian kita lihat akhirnya kemudian kasih Tuhan juga tetap akhirnya dinyatakan kepada Yehuda. Ya. Meskipun dikatakan sekarang ini hukumanku sedang berjalan dan nanti aku akan menjatuhkan hukuman lagi buat engkau karena engkau tidak bertobat. Tapi kemudian di tengah-tengah seruan untuk keberdosaan, seruan pertobat, akhirnya Tuhan juga menyatakan sekali lagi ada satu belas kasihan, ada satu kemurahan yang tetap Tuhan berikan kepada umatnya, yaitu kepada kerajaan selatan. Ya, di sini kita lihat di pasal kedua ayat 12, ya, judulnya adalah seruan untuk bertobat. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allah. Saudara perhatikan, waktu Tuhan menyatakan seruan untuk bertobat terhadap seseorang atau terhadap umatnya, berarti menyatakan satu hal, yaitu Tuhan masih mengasihi seseorang. Tuhan masih mengasihi Yehuda di dalam konteks ini. Dan kalau kemudian Tuhan juga menyatakan seruan pertobatan kepada kita untuk dosa-dosa kita, entah dengan cara yang bagaimana. Mungkin dengan waktu kita merenung firman Tuhan, kemudian firman itu menegur kita. Atau mungkin kita mendengarkan khotbah atau persekutuan dan kemudian kita mendengarkan satu bagian dari entah kesaksian dari saudara kita atau firman Tuhan dan itu menegur kita. Atau melalui setiap pengalaman apapun yang kita alami. Dan mungkin itu pengalaman penderitaan, kesulitan atau pengalaman yang pahit. Di waktu itu Tuhan menuntut kita untuk bertobat. Dan itu cara Tuhan berbicara kepada kita untuk menyatakan satu seruan pertobatan. Bersyukurlah jika itu masih kita alami. Artinya Tuhan masih sayang sama kita. Artinya Tuhan menghendaki kita untuk cepat-cepat bertobat. Dan kemudian Tuhan akan segera pulihkan kita. Dan kemudian Tuhan akan pakai kita lebih besar lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Seperti yang Tuhan lakukan Yesus lakukan kepada Petrus. Sebelum Petrus jatuh dalam dosa, Yesus sudah mengingatkan, engkau akan menyangkal aku. Dan kemudian setelah Petrus menyangkal, Yesus kemudian berkata kepada para muridnya, katakan juga kepada Petrus agar menemui aku di Danau Galilea. Dan kemudian Yesus memulihkan Petrus. Ini seruan pertobatan. Itu sebagai satu ekspresi Tuhan menyayangi kita. Karena dia panjang setia, dia panjang sabar. Dan dia ingin segera kita bertobat. Dan pertobatan kita itu akan kemudian diikuti oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan akhirnya memulihkan kita. Nah tetapi saudara, Tuhan yang panjang sabar, panjang setia ini tidak boleh kita pahami. Sehingga kemudian akhirnya mendorong kita, membuat kita malah akhirnya lebih leluasa melakukan dosa. Membuat kita akhirnya lebih mau berpanjang-panjang dan berlama-lama lagi hidup dalam keberdosaan kita. Karena kita berpikir, puji Tuhan. Toh Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu selalu setia. Jadi kalau aku terus berdosa, Tuhan toh pada akhirnya, pada ujungnya akan mengampuni kita. Nah, kita sudah pernah bahas ini waktu membahas surat Petrus. Berkata, bertobatlah dan jangan kau berlama-lama untuk di dalam keberdosaan. Waktu kita memahami kasih Tuhan secara salah, ya seperti dilakukan oleh orang-orang itu, mereka berpikir, toh Tuhan mengasihi kita, ya. Pada waktu kita melakukan dosa dan kemudian kita bertobat, Tuhan pasti mengampuni kita. Sehingga akhirnya kasih Tuhan dan kesempatan bertobat, kesetiaannya, kepanjang sabarannya membuat kita akhirnya lebih berani lagi melakukan dosa dan lebih berani lagi untuk berlama-lama dalam keberdosaan kita. Saudara, ini kita berarti sudah menyalahi satu salah dalam memahami prinsip kasih Tuhan. Dan kita dalam kutip sedang begitu berada dalam situasi di mana kita begitu meremehkan Tuhan. Kita mengabaikan Tuhan. Itu seakan-akan kita di dalam satu keadaan pemberontakan. Dan kita kemudian menganggap remeh, menganggap kecil kasih Tuhan, panjang sabarnya, kesetiaannya, kemudian itu kita anggap sebagai sesuatu yang bisa kita permainkan begitu saja. Saudara, hati-hati. Mata Tuhan terus mengawasi kita. Dan sebagaimana tadi kita sudah bahas di bagian awal Yoel, bahwa dosa itu mengundang hukuman. Ya. Di bagian lain dikatakan, mungkin kita seringkali merasa, aduh doaku kok nggak dijawab oleh Tuhan. Ya.
doaku nggak dijawab oleh Tuhan. Mata kita tuh seringkali orang-orang Kristen tertuju kepada Tuhan. Dan kemudian kita menuntut Tuhan untuk melakukan kewajiban-kewajiban janji-janjinya seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Tetapi kita tidak menuntut diri sendiri untuk lebih taat sama Tuhan. Mata kita hanya berfokus kepada Tuhan dan kemudian menuntut Tuhan. Ayo Tuhan, Engkau harus selesaikan masalahku. Engkau harus berikan aku kekuatan, berikan aku penghiburan. Tetapi kita tidak menuntut diri sendiri lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Kita tidak menuntut diri sendiri untuk lebih setia, lebih bersungguh-sungguh mengikuti Tuhan. Kita tidak menuntut diri kita untuk lebih mengasihi Tuhan. Saudara, mari kita bertobat. Nah, saudara, di sini melalui Yoel kemudian Allah menyerukan sebuah pertobatan kepada Yehuda. Ya, supaya mereka bertobat. Dikatakan di sini bahwa dikatakan koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang. Artinya Tuhan menuntut satu pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati. Nah, kadang-kadang kita melakukan satu pertobatan tapi pertobatan kita itu pertobatan yang tidak sejati. Pertobatan yang asal-asalan. Pertobatan sebenarnya karena pertobatan yang terjadi karena kita sebenarnya sudah merasakan hukumannya. Hukumannya itu tidak enak. Dan bukan bertobat karena kemudian kita benci dosa. Bukan karena pertobatan bahwa kita merasa aku mengasihi Tuhan. Tidak. Tetapi kita bertobat karena kita tidak suka menjalani hukuman yang sudah datang kepada kita. Ya, banyak misalnya para kriminal yang kemudian setelah tertangkap, wah kemudian mereka nangis, mereka bertobat ya. Ampuni, saya menyesal, saya sungguh menyesal. Dia menyesal bukan karena tindakannya, bukan. Karena dia sudah tertangkap. Dan setelah bebas nanti dia akan lakukan lagi. Nah ini, di sini Tuhan berkata, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Tuhan menuntut satu pertobatan yang sejati. Pertobatan yang betul-betul kita pahami karena memang kita memahami Tuhan benci dosa. Dan kita menjadi umat yang dikuduskan oleh Tuhan. Menjadi umat yang betul-betul dikhususkan bagi Tuhan. Kita menjaga kehidupan kita kudus dan suci di hadapan Tuhan. Dan membuat kita akhirnya betul-betul membenci dosa. Bukan karena hukuman itu. Di sini Allah menyatakan kasih kepada Yehuda pada saat hukuman itu sedang berjalan. Ya ini seharusnya menjadi satu kekuatan bagi Yehuda untuk cepat-cepat bertobat. Karena mereka harusnya melihat, Tuhan, aku sudah melakukan dosa yang begitu besar. Dan sekarang penderitaanku begitu besar. Aku dalam kesulitan yang begitu besar. Tetapi engkau tetap boleh menyatakan kasih dan kesetiaan yang luar biasa. Engkau panjang sabar. Dan harusnya berita itu menjadi satu berita gembira membuat Yehuda lebih cepat untuk bertobat. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Mari kita lanjutkan di ayat 15 pasal 2. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus ya. Maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah. Ini sekali lagi Tuhan menyerukan satu pertobatan nasional. Nah saudara, kadang-kadang mungkin ini bisa kita terapkan dalam keluarga kita. Kalau mungkin suatu saat kita menyadari ada satu dosa besar yang keluarga kita sudah lakukan. Ya. Mungkin kita perlu bersama-sama bertobat, berlutut bersama-sama ya dengan anak istri kita, dengan suami kita, dan kemudian kita bersama-sama berlutut mohon pengampunan dari Tuhan. Ini satu hal yang sangat baik sekali. Karena dengan demikian spirit daripada keluarga itu akan tetap terjaga untuk terus berada di dalam jalannya Tuhan. Mungkin yang berdosa hanya 1-2 orang dari satu keluarga itu, ya mungkin papanya, mungkin mamanya, mungkin anaknya. Tapi jika kemudian kita bisa memakai momen itu untuk kemudian kita menyatakan satu pertobatan keluarga kita secara bersama-sama, saya percaya itu menjadi hal yang indah sekali di hadapan Tuhan. Menyatakan satu juga perhatian ya kepada saudara keluarga kita yang kemudian saat itu mungkin sedang terhilang dari Tuhan, mungkin sedang terjatuh dalam dosa yang besar. Dan kemudian doa bersama-sama itu menyatakan bahwa aku juga akan mengasihi engkau, aku tetap besertamu ya. Aku misalnya ini anak kita yang melakukan kesalahan, kita tetap boleh menyatakan ini papa dan mama tetap mengasihimu ya. Papa dan mama juga tetap ayo kita satukan hati, satukan lutut untuk bersama-sama bertobat di hadapan Tuhan. Dan papa mama akan terus membimbing engkau, menyertaimu, mendoakan engkau, akan tetap mengasihimu. Dan percayalah Tuhan juga tetap mengasihimu. Ini satu hal yang sangat baik. Atau mungkin kalau papanya sedang jatuh dalam dosa atau mamanya, mari kita jadikan momen itu, momen untuk bersama-sama satu keluarga berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Ini satu hal yang sangat baik. Nah, kemudian sekarang kita lompat ke ayat 18.
Setelah Tuhan menyerukan satu pertobatan, ya, agar Israel bertobat, Yehuda bertobat, maka kemudian Tuhan juga memberikan satu janji, ya, janji yang Tuhan berikan. Dikatakan perikopnya, ya, berjudul janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Ayat 18. Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya, dan ia belas kasihan kepada umatnya. Tuhan menjawab, katanya kepada umatnya, sesungguhnya aku akan mengirim kepadamu gandum, anggur, dan minyak, dan kamu akan kenyang memakannya. Aku tidak akan menyerahkan kamu lagi menjadi celah di antara bangsa-bangsa. Yang datang dari utara itu akan kujauhkan daripadamu, dan akan kuusir ke suatu negeri kering dan tandus. Barisan mukanya ke laut timur, dan barisan belakangnya ke laut barat. Maka bau busuknya dan bau anyirnya akan naik, sebab ia telah melakukan perkara yang besar. Jangan takut hai tanah, bersorak-soraklah dan bersukacitalah, sebab juga Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Kemudian 23, jangan takut hai binatang-binatang di padang, sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau. Pohon menghasilkan buahnya, pohon ara dan pohon anggur memberi kekayaannya. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Ya. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel, dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu dan tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Saudara, ini satu hal yang luar biasa. Alkitab terus nyatakan kepada kita betapa atribut dan karakter Tuhan itu luar biasa. Ya. Waktu hukuman itu dinyatakan, kemudian Tuhan menyerukan pertobatan. Dan bukan saja pertobatan, tetapi kemudian ada janji-janji kelimpahan berkat yang Tuhan terus berikan juga kepada umatnya, juga kepada kita setelah kita bertobat. Di sini tadi Allah berkata, Allah akan memulihkan kembali hasil panen. Anggur, minyak, korma, gandum, semuanya akan dipulihkan oleh Tuhan. Hujan akan diberikan. Ya, segala keadaan daripada tanah dari Yehuda yang sudah kering kerontang itu, dan kemudian akan menjadi subur kembali, dan kemudian akan menghasilkan buah-buah panen yang luar biasa. Ya. Dan itu dikatakan engkau akan makan sampai kenyang. Kelimpahan itu Tuhan berikan. Dan dikatakan ada satu sukacita yang besar di Sion, di mana akhirnya Yehuda akan melihat kembali betapa Tuhan itu terus akan memberikan berkat dan penyertaan kepada mereka. Dan bukan hanya berkat-berkat jasmani seperti makanan yang dipulihkan, hasil panen yang dipulihkan, tanah yang kemudian tadinya kering sekarang kemudian menjadi segar kembali, pohon-pohon yang kemudian bertumbuh. Bukan hanya itu saja, bukan hanya berkat jasmani, tetapi juga terlebih apa dikatakan tadi di ayat 27, kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada di antara orang Israel. Ya, di mana Tuhan seakan-akan kemudian akan turun kembali, dan kemudian Tuhan akan hadir di tengah-tengah umatnya. Kita sudah pernah bahas ini bahwa kemah suci itu juga lambang kehadiran Tuhan. Waktu Tuhan menghukum, seakan-akan Tuhan sedang menarik diri dari umatnya, dan kemudian dia menjatuhkan hukuman. Tadi dikatakan bahwa belalang itu juga adalah pasukan Tuhan. Ya, dikatakan di ayat 25, tentaraku yang besar yang kukirim di antara kamu. Ya, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Nah, saudara, memang di bagian ini, di pasal 2 ini ada dua penafsiran. Yang pertama mengatakan bahwa setelah tulah belalang itu akan terjadi kekeringan yang besar, dan kemudian belalang akan menyerang kembali. Dalam arti ini harafiah, belalang, tulah belalang. Tapi yang kedua juga ada yang menafsirkan, ini bicara ada bangsa lain yang akan menyerang Yehuda. Ada bangsa lain yang menyerang Yehuda. Ya. Jadi ini ada dua tafsiran. Tetapi manapun itu yang terjadi, intinya akan ada hukuman yang Tuhan berikan kepada mereka. Dan kalau kemudian nanti
bangsa lain yang menyerang hari itu ya, bangsa Filistin, Sidon dan Tirus itu juga sudah melakukan penyerangan-penyerangan kepada Yehuda. Meskipun ada yang menafsirkan bahwa serangan ini adalah nanti bicara tentang waktu Babel pada tahun 586 sebelum Masehi menyerang Yehuda. Dan ini sudah diucapkan di tahun 835, yaitu kurang lebih 400 tahun sebelum, 300-400 tahun sebelumnya. Ya. Tetapi saya tidak mau bahas di bagian itu. Mana yang benar? Kita anggap saja itu dua-dua benar. Bahwa ini bicara tentang nanti akan ada musim kekeringan yang melanda dan kemudian ada belalang lagi yang menyerang. Atau mungkin suatu bangsa yang akan menyerang Yehuda. Manapun yang terjadi. Dan faktanya itu memang terjadi dua-dua. Terjadi dua-dua. Setelah itu Yehuda diserang kembali oleh kekeringan dan belalang. Dan nanti 300-400 tahun kemudian Yehuda ditaklukkan oleh Babel. Tetapi apapun itu yang terjadi, intinya adalah bahwa hukuman yang lebih besar akan diberikan kalau Yehuda tidak bertobat. Tetapi puji Tuhan kembali tadi dikatakan, aku akan kembali hadir di tengah-tengahmu. Aku akan berada di tengah-tengahmu. Ini saudara, ini satu hal yang luar biasa. Demikian juga waktu kita bertobat. Memang Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam hati kita. Dan Roh Kudus terus berdiam di dalam diri kita. Dan Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan kita. Meskipun perjalanan iman kita naik turun, mungkin suatu saat kita berada dalam satu titik. Dari titik nadir di mana iman kita berada dalam situasi yang paling lemah. Ya, Roh Kudus tetap tidak akan pernah meninggalkan kita. Tapi bedanya apa? Mungkin saat itu Roh Kudus tidak lagi berbicara kepada kita. Ya. Roh Kudus yang tidak berbicara lagi kepada kita itu seakan-akan Allah seakan-akan tidak hadir dalam kehidupan kita. Tetapi prinsip bahwa keselamatan tidak bisa hilang, berarti Roh Kudus akan tetap di dalam diri kita. Maka kita harus pahami, waktu Roh Kudus itu meskipun tinggal dalam diri kita, ya, tetapi kita terus berdosa, dan kita nggak mau bertobat. Kemudian seakan-akan di mana ada saat di mana Roh Kudus seakan-akan silence, di mana Tuhan berdiam. Dan waktu itu, waktu Tuhan berdiam, waktu Roh Kudus berdiam, kita harus mengerti itu, pahami seakan-akan di situ Tuhan tidak hadir dalam kehidupan kita. Dan waktu itu kondisi yang paling berbahaya buat kita. Yaitu waktu apa? Waktu Tuhan sudah berbicara, kita tidak dengar. Tuhan berbicara lagi, kita tidak dengarkan. Dan kemudian akhirnya Tuhan silence. Saudara, dalam Alkitab pernah terjadi 2 kali di mana Tuhan silence. Antara Abraham dengan Musa. 400 tahun ketika Israel dijajah Mesir, Tuhan diam. Tuhan tidak mengutus satupun nabi. Dan kemudian di masa kedua, jarak perjanjian lama dengan perjanjian baru 400 tahun juga. Tuhan diam. Tidak mengutus seorang nabi. Ada yang mengatakan, waktu Tuhan tidak mengutus seorang nabi menyerukan satu pertobatan kepada dunia, maka zaman itu adalah zaman yang sedang dan sudah dibuang oleh Tuhan. Sekali lagi saudara, ada yang mengatakan kalau suatu zaman di mana dosa banyak dilakukan dan kemudian Tuhan tidak mengutus nabinya untuk menyerukan sebuah pertobatan kepada zaman itu artinya Tuhan sedang membuang zaman tersebut. Nah, hati-hati saudara, hati-hati. Kalau kemudian itu terjadi pada diri kita, ya, Tuhan tidak lagi berbicara. Memang keselamatan tidak bisa hilang. Tapi kita mengalami satu kerugian besar, yaitu ketika Tuhan kemudian tidak lagi pakai kita untuk pekerjaannya. Dan ini terjadi kepada orang-orang Kristen yang tidak mau bertobat dari keberdosaannya. Keselamatan memang tidak bisa hilang. Tetapi waktu kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan, itu kerugian besar buat kita. Bukan buat Tuhan, tetapi buat kita. Nah, setelah kembali kepada apa yang tadi dikatakan, Tuhan ada satu janji yang Tuhan berikan. Bukan hanya berkat jasmani, ya, tetapi juga ada satu berkat rohani di mana Tuhan hadir kembali di antara kehidupan orang Yehuda saat itu. Kemudian kita masuk di ayat 28 berjudul Hari Tuhan, ya, Hari Tuhan. Saya bacakan ayat 28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Bagian ini diulang lagi oleh Petrus dalam Kisah Rasul. Waktu Petrus berkhotbah setelah Pentakosta itu, Roh Kudus turun atas umatnya, atas hari lahir gereja, ya, atas rasul-rasul, dan kemudian di situ Petrus kemudian berkhotbah, dan kemudian Petrus mengutip yang dikatakan oleh Yoel ini.
Hari ini sudah digenapi sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yoel, yaitu kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Itu ada di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, yaitu ayat ke-17. Ya, saya bacakan. Akan terjadi pada hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu lelaki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini dikatakan oleh Petrus. Ya, di ayat 16 dikatakan, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Dan kemudian Petrus mengulang kembali. Saudara, ini digenapkan kemudian, ya. Kalau ini terjadi 835 tahun, maka kemudian ini kurang lebih 900 tahun kemudian digenapkan, yaitu pada waktu Petrus mengucapkannya. Ini luar biasa, saudara. Dan kemudian akhirnya di pasal ketiga, ya, di ayat 9 dikatakan berkat untuk umat Tuhan. Ya, di sini dikatakan ada satu hal di mana kemudian hari Tuhan itu dinyatakan, dan kemudian ini bersifat eskatologis, yaitu nanti pada akhir zaman. Pada akhir zaman di mana Tuhan akan mengumpulkan umatnya untuk menyatakan berkat. Ya, dikatakan di ayat 9 judul perikopnya adalah berkat untuk umat Tuhan. Tapi di pasal ketiga ayat 1 berbicara tentang hukuman atas musuh-musuh Israel. Dan ini akan terjadi pada waktu akhir zaman. Di mana pada akhir zaman Tuhan akan mengumpulkan semua orang. Ya, ada kiamat universal, ada kiamat individual, personal. Yang tidak percaya akan masuk dalam penghukuman. Tetapi umat percaya akan menerima berkat sejati, yaitu berkat yang Tuhan sudah janjikan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Maka di sini kita melihat, ya, ada hukuman Tuhan, baik hukuman Tuhan maupun janji berkat Tuhan itu bersifat hari ini, nanti, dan akan terjadi lagi pada akhir zaman. Ini menyangkut 3 dimensi waktu. Baik hukuman Tuhan maupun berkat yang Tuhan hari itu diteriakkan kepada Yehuda, kepada kerajaan selatan, itu menyangkut 3 kurun waktu. Yaitu saat itu sedang terjadi, sudah terjadi hukuman itu. Ya. Dan kemudian nanti akan disusul hukuman berikutnya, dan kemudian nanti ada hukuman juga yang akan Tuhan berikan pada waktu akhir zaman. Tetapi juga berkat itu dinyatakan saat itu juga. Jika engkau bertobat hari ini, aku akan memberikan berkat hari ini. Dan jika engkau bertobat nanti aku memberikan berkat itu nanti setelah engkau bertobat. Dan berkat terbesar akan diterima semua umat percaya pada waktu akhir zaman nanti. Ini dimensinya sungguh luas kitab ini. Baik penghukuman maupun berkat yang Tuhan janjikan itu bicara soal 3 dimensi waktu itu. Ya. Hari ini, nanti, dan nanti pada waktu akhir zaman. Saudara, puji Tuhan. Melalui kitab ini kita sekarang bisa belajar, bisa melihat bahwa setiap zaman Tuhan selalu mengutus hambanya untuk menyerukan sebuah pertobatan. Menyerukan sebuah pertobatan. Dan kiranya ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Waktu kita sedang di dalam keberusahaan kita, ada satu cara di mana Tuhan kemudian menyerukan pertobatan kepada kita. Tetapi, sekali lagi, kita dituntut untuk cepat-cepat berespon untuk bertobat. Dan kemudian pertobatan itu pertobatan yang sejati. Koyakkan hati kita, jangan hanya pakaian kita. Dan kemudian kita menatap janji yang Tuhan berikan. Setelah kita bertobat, kita menatap janji yang Tuhan berikan kepada kita. Dan janji itu, berkat itu, kita akan terima saat itu juga. Tetapi ada berkat yang paling besar yang akan Tuhan berikan kepada kita, yang akan kita terima nanti waktu akhir zaman. Saudara, inilah yang disampaikan oleh di dalam kitab Yoel. Puji Tuhan, saudara, kita boleh melihat dan kemudian kita melihat bagaimana mengaplikasikan bagian ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa ada janji kesetiaan yang Tuhan berikan kepada kita. Memang selama kita hidup di dalam dunia ini, kita tidak akan pernah berhenti untuk, ya, iman kita itu, keberusahaan kita akan naik turun. Tetapi ingat, pada waktu kita sedang di dalam keberusahaan kita, cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat kembali dan berbalik kepada Tuhan. Dan kemudian mengingat janji Tuhan. Dan kemudian dengan satu pengharapan, satu sukacita menyambut pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan kemudian mohon pimpinan daripada Roh Kudus supaya kita hidup lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Dan kemudian jangan lupa, waktu kita menjalani kesulitan penderitaan di dalam dunia ini, kita tidak boleh lupa mata kita, iman kita, seperti dikatakan dalam Perjanjian Baru. Dan kemudian iman kita tuh menatap satu pengharapan yang pasti, yaitu pengharapan kemuliaan yang sudah Tuhan siapkan bagi kita. Dikatakan segala berkat rohani di surga telah Tuhan siapkan bagi kita. Dan nanti itu semua akan diberikan waktu Yesus datang kedua kali. Pengharapan ini tidak boleh kita lupakan.
Maka saudara, pada waktu kita terjatuh dalam dosa, jangan pesimis. Cepat bertobat, bangkit, dan kemudian kembali lagi menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan kemudian menjadi kekuatan bagi kita untuk tidak lagi terjatuh dalam dosa. Kenapa? Karena ada pengharapan yang pasti yang Tuhan akan berikan kepada kita di akhir zaman. Waktu nanti Yesus datang kedua kali. Saudara, inilah kitab Yoel. Dan saya berdoa, ya, bukan hanya kemudian kalau tadi dikatakan Yoel meneriakkan, ya, meneriakkan satu seruan pertobatan kepada kerajaan selatan. Kiranya juga suatu saat Tuhan akan memakai kita juga sebagai seperti nabi yang diutus untuk meneriakkan seruan pertobatan. Kepada siapa? Saya tidak tahu. Mungkin kita diutus untuk menyerukan pertobatan kepada rekan kita, mungkin kepada saudara kita, ya, mungkin kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita, atau kepada rekan-rekan gereja kita, atau mungkin kepada hamba Tuhan yang melayani saudara-saudara atau siapapun. Dan kemudian kita diutus oleh Tuhan untuk menyerukan sebuah pertobatan. Seperti Tuhan juga mengutus Yoel. Tetapi saudara-saudara, itu berarti memerlukan satu hati yang betul-betul kita peka terhadap pimpinan Tuhan. Hati yang terus mau mengarah kepada Tuhan. Supaya Tuhan juga mau memakai kita, ya, seperti sebagai seorang nabi yang diutus juga untuk menyerukan sebuah pertobatan. Saudara, mari kita renungkan itu. Ini ada satu hal yang luar biasa kalau Tuhan mau pakai kita. Mari kita terus menyatakan satu kehidupan yang terus menyenangkan hati Tuhan. Kehidupan yang terus memuliakan hati Tuhan. Dan kita terus mau memakai firman untuk membentuk kehidupan kita. Memakai firman untuk lebih membuat kita lebih peka lagi terhadap suara dan teguran Tuhan dan pimpinan Tuhan. Dan di atas semuanya, di tengah-tengah dunia yang berdosa, di tengah-tengah fakta bahwa kita hidup masih di dalam tubuh dan daging yang masih berdosa. Jangan pernah lupakan, Tuhan itu adalah Tuhan yang panjang sabar, panjang setia. Dia terus mengasihi kita. Dia terus membuka pintu hatinya dan tangannya buat kita untuk kapanpun untuk kita datang bertobat di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi, mari kita bertobat sungguh-sungguh. Koyakkan hati kita dan jangan hanya pakaian kita. Dan setelah itu kita bangkit lagi menatap kasih dan berkat janji yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita bertobat. Dan kemudian kita melihat jauh ke depan terhadap pengharapan yang pasti yang sudah Tuhan berikan kepada kita waktu nanti Kristus datang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini kami boleh belajar sedikit tentang apa yang dikatakan disampaikan oleh Nabi Yoel kepada umat-Mu, yaitu kerajaan selatan Yehuda. Kiranya ini boleh menjadi satu peringatan juga bagi kami. Mungkin kami sekarang sedang berada seperti kerajaan Yehuda saat itu, yaitu kami sedang berada dalam keberdosaan kami. Dan Tuhan sudah menegur kami dengan berbagai cara. Tetapi kami terus mengeraskan hati kami. Atau mungkin kami kemudian justru tidak mendengar seruan pertobatan itu. Karena kami sudah begitu jauh dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh membawa kami kembali ke hadapan Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus memimpin kami untuk mengoreksi melihat kembali kehidupan kami di hadapan Tuhan. Kami ingin membuka kehidupan kami di hadapan Tuhan. Dan kiranya terang firman Tuhan dan Roh Kudus membuat kami boleh melihat keberdosaan apa yang hari ini sedang kami lakukan. Berbagai hal yang kami lakukan yang mendukakan hati Tuhan. Apapun itu. Bantu kami untuk terus kami boleh menyatakan pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Supaya kami boleh mengoyakkan hati kami dan bukan hanya pakaian kami. Dan kemudian kami bertobat di hadapan Tuhan. Dan kemudian dengan sukacita melihat janji berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Penyertaan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kemudian itu akan membawa kami pada satu penglihatan, satu pengharapan yang pasti yang Tuhan akan berikan nanti waktu Yesus datang kedua kali. Terima kasih Bapak, Tuhan akan sertai setiap jemaat tempat ini. Mereka dalam setiap pergumulannya, Tuhan akan menguatkan mereka, Tuhan menghibur mereka. Dan Tuhan juga akan menegur mereka. Berikan kepada mereka hati dan telinga yang boleh peka dan mengetahui teguran Tuhan kepada mereka. Supaya mereka boleh bertobat di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan memulihkan mereka. Dan kemudian terlebih lagi Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan boleh memakai setiap jemaat di sini sebagai alat-alat Tuhan. Sebagai nabi yang Tuhan utus mereka untuk berbicara, menyerukan pertobatan, menyerukan pemulihan kepada setiap komunitas di mana mereka berada. Di dalam keluarga mereka, mungkin di kantor mereka, atau dalam pertemanan mereka, di tempat mereka berjemaat dan bergereja, dimanapun mereka berada.
mereka boleh Tuhan utus, Tuhan hadirkan sebagai nabi yang membawa pesan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan sudah diberitakan. Hari ini kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan, ucapan syukur kita atas semua banyak berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bawa persembahan kita dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu. Janganlah jemu. Bawa persembahanmu dengan sukacita. Bawa persembahanmu dengan ungkapan syukur. Kita akan pujian ini, kita menjalankan persembahan. Bawa persembahanmu. Tuhan, kami berterima kasih untuk setiap anugerah Tuhan. Kami boleh diberi kesempatan untuk memberikan ucapan syukur kami untuk memperluas pekerjaan Tuhan di gereja kami. Biar Tuhan kau berkati setiap orang yang sudah memberikan. Apapun itu ya Bapa, ingatkan kami untuk boleh memberikan hidup kami, setiap waktu kami untuk Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau boleh dimuliakan atas setiap pekerjaan Tuhan yang dikerjakan bagi gereja kami. Kami berdoa untuk hikmat bijaksana, untuk hati yang takut akan Tuhan, untuk boleh mengolah uang ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau melihat kepada Tuhan bahwa Tuhan kuhu milikmu, Engkau adalah yang memuaskan kita. Terkadang kita digoda oleh banyak hal dalam dunia ini yang dengan ini kau bisa konten, bisa penuh. Dengan ini engkau bisa tenang, kau bisa hidup damai gitu loh. Tapi firman Tuhan mengatakan kepuasan sejati hanya dalam Tuhan. Kalau kita memiliki Tuhan, Tuhan ada dalam diri kita. Itulah kepuasan kita. Mari kita selesai ibadah ini, hidup kita makin lebih dekat dengan Tuhan. Makin mau terus berdoa. Berdoa untuk diri sendiri, berdoa syafaat, baca firman Tuhan terus, dan terus melayani Tuhan. Dan suatu pujian, hukum milikmu sebagai lagu komitmen kita pada hari ini. Hukum milikmu, kau pun milikku, kasihmu memuaskan daku. Tambahkan iman, garku berterbang makin dekat padamu. Lebih dekat, lebih dekat, dekat padamu yang tak mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Kuduskan daku dalam kerjamu oleh rahmat kasih-Mu. Iman dan kasih makin bertambah, makin dekat padamu. Lebih dekat, lebih dekat, dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat, dekat, dekat salibmu, di aliran darahmu. Kasih terdalam, girang terbesar, telah nyata padaku.
Kusandar Tuhan hapuskan dosa, mulia Tuhan telah nyata. Kasih terdalam girang terbesar telah nyata padaku. Kusandar Tuhan hapuskan dosa, mulia Tuhan kan nyata. Lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Lebih dekat salibmu. Di aliran dengan perlahan lebih dekat padamu yang telah mati bagiku. Dengan iman lebih dekat salibmu. Di aliran darahmu. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima berkat yang daripada Tuhan saja yang akan dibawakan oleh hambanya. Kita siapkan hati kita untuk doa berkat. Baiklah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kemudian kita dengan sukacita menyambut firman tadi, dan kemudian kita akan menjalani kehidupan kita 1 minggu ke depan ini. Dan kiranya dalam 1 minggu ke depan ini ada banyak pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Sekali kita boleh hadir di tengah-tengah dunia dimanapun kita berada sebagai nabi-nabi yang menteriakkan firman Tuhan, yang menyatakan isi dan kehendak Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri dan siapkan dirimu untuk doa berkat. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih karunia, dan anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dan cinta kasih yang sudah Allah Anak berikan, yaitu Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosa kita, penyertaan, kekuatan, pimpinan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus, hari ini berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus tercurah dan turun atas kita semua, dan akan menyertai kita setiap langkah sampai kita bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Doksologi. Selesai. Tuhan memberkati kita semua saat teduh. Sampai ketemu lagi pada ibadah virtual minggu depan. Amin.